Pada tahun 2018 hingga tahun 2019, Bank Sentral Suriah dilaporkan mengirimkan uang tunai sebesar USD 250 juta dolar ke Rusia. Dalam rentang waktu antara Maret 2018 hingga September 2019, lebih dari 20 penerbangan mendarat di Bandara Moskow, membawa uang tunai dalam bentuk pecahan USD 100 dan uang kertas Euro 500. Total berat pengiriman ini mencapai hampir 2 metrik ton. Uang tersebut kemudian disetorkan ke dua bank yang terkena sanksi internasional, yaitu Bank Korporasi Keuangan Rusia dan Bank PSMR. Bank Korporasi Keuangan Rusia diketahui terkait dengan eksportir senjata negara Rusia, Rosoboronexport. Pada tahun 2024, bank ini dikenai sanksi oleh Amerika Serikat atas tuduhan transfer mata uang asing dan penghindaran sanksi atas nama rezim Suriah. Aktivitas ini menimbulkan spekulasi mengenai tujuan sebenarnya dari pengiriman uang tersebut. Sejak intervensi militer Rusia pada tahun 2015, rezim Bashar al-Assad semakin bergantung pada dukungan Rusia untuk mempertahankan kekuasaannya. Intervensi ini menjadi titik balik dalam perang saudara Suriah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dukungan militer Rusia, termasuk serangan udara terhadap pasukan pemberontak, memungkinkan rezim Bashar al-Assad untuk bertahan menghadapi berbagai kelompok pemberontak. Menurut Malik Al-Abdeh, seorang analis Suriah yang berbasis di London, mengungkapkan bahwa pengiriman uang tunai ini mungkin digunakan untuk membayar Rusia atas intervensi militer yang ada di Suriah. Namun, ada juga kemungkinan bahwa dana tersebut digunakan untuk melindungi aset ilegal keluarga Bashar al-Assad yang ada di luar negeri. Menurut David Senyer, mantan asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk urusan Timur Dekat, pengiriman uang ini bertujuan untuk menjamin kehidupan yang aman bagi rezim Bashar al-Assad dan lingkaran dalamnya setelah kejatuhan mereka. Hubungan antara Suriah dan Rusia tidak hanya didasarkan pada kebutuhan militer, tetapi juga mencerminkan ketergantungan ekonomi yang mendalam. Dalam beberapa dekade terakhir, Rusia telah menjadi mitra utama Suriah dalam berbagai sektor, termasuk energi, pembangunan infrastruktur, dan perdagangan senjata. Dukungan Rusia terhadap rezim Bashar al-Assad tidak hanya bertujuan untuk menjaga pengaruh geopolitik di Timur Tengah, tetapi juga melindungi kepentingan ekonomi yang ada di kawasan tersebut. Pada Desember 2024, rezim Bashar al-Assad mengalami kejatuhan ketika kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Syam berhasil merebut Damaskus. Kekuasaan rezim Bashar al-Assad yang telah berlangsung selama lebih dari 5 dekade melalui Partai Baath pun berakhir. Dalam situasi yang penuh tekanan, Bashar al-Assad dievakuasi ke Rusia dari pangkalan Hemim. Evakuasi ini dilakukan pada 8 Desember tahun 2024 setelah pangkalan tersebut diserang oleh pesawat tak berawak. Dalam pernyataan tertulis yang dirilis oleh Rusia, Bashar al-Assad mengklaim bahwa ia tetap menjalankan tugasnya hingga saat terakhir sebelum meninggalkan Suriah. Menurutnya, ia meninggalkan Damaskus pada pagi hari 8 Desember 2024 untuk menuju Latakia dan mengkoordinasikan operasi tempur dengan sekutu Rusia. Namun, dengan jatuhnya Suriah, ia akhirnya meninggalkan negara tersebut dan mencari perlindungan yang ada di Rusia. Langkah Bashar al-Assad untuk meninggalkan Suriah dilakukan dalam kondisi yang sangat rahasia. Para pembantu terdekatnya, pejabat tinggi, bahkan anggota keluarganya sendiri tidak mengetahui rencana tersebut. Hal ini menunjukkan tingkat tekanan yang dihadapi rezim Bashar al-Assad dalam beberapa hari terakhir sebelum kejatuhan. Keputusan untuk melarikan diri ke Rusia juga mencerminkan kedalaman hubungan strategis antara kedua negara. Pengiriman dana dari Bank Sentral Suriah ke Rusia menimbulkan berbagai spekulasi mengenai tujuan dan dampaknya. Sebagian pihak percaya bahwa pengiriman ini adalah langkah strategis untuk mengamankan aset keluarga Bashar al-Assad yang ada di luar negeri. Hal ini didukung oleh pernyataan Senyer yang menyebutkan bahwa rezim Bashar al-Assad kemungkinan besar ingin menjamin kehidupan yang nyaman bagi lingkaran dalamnya setelah kejatuhan mereka. Selain itu, pengiriman dana ini juga dapat dilihat sebagai simbol dari hubungan strategis antara Suriah dan Rusia. Dukungan Rusia terhadap rezim Bashar al-Assad bukan hanya didasarkan pada kepentingan politik dan juga militer, tetapi juga melibatkan dimensi finansial. Hubungan ini memperlihatkan bagaimana rezim otoriter seringkali saling mendukung untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Dalam konteks yang lebih luas, pengiriman uang tunai ini menunjukkan bagaimana rezim-rezim otoriter seringkali menggunakan jaringan keuangan internasional untuk melindungi aset mereka.
Dengan menempatkan dana di bank-bank Rusia, rezim Bashar al-Assad tidak hanya mencoba melindungi kekayaan mereka dari sanksi internasional, tetapi juga menciptakan jalur finansial yang dapat digunakan untuk mendukung operasi mereka yang ada di masa depan. Kejatuhan Bashar al-Assad memberikan dampak signifikan terhadap dinamika politik yang ada di Timur Tengah. Dengan hilangnya kekuasaan Partai Baath di Suriah, kelompok-kelompok pemberontak yang sebelumnya terfragmentasi mendapatkan momentum untuk memperkuat posisi mereka. Namun, situasi ini juga menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kekosongan kekuasaan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis. Rusia sebagai sekutu utama rezim Bashar al-Assad menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan pengaruhnya yang ada di Suriah. Kehadiran militer Rusia di kawasan tersebut mungkin akan terus berlanjut, tetapi hubungan strategis antara rezim baru yang muncul masih menjadi tanda tanya. Di sisi lain, negara-negara barat termasuk Amerika Serikat mungkin melihat situasi ini sebagai peluang untuk memperluas pengaruh mereka yang ada di Suriah. Dalam jangka pendek, kejatuhan Bashar al-Assad dapat menciptakan ketidakstabilan yang lebih besar di Suriah. Kelompok-kelompok pemberontak yang berhasil merebut kekuasaan mungkin menghadapi tantangan dalam membangun pemerintahan yang stabil dan juga inklusif. Selain itu, konflik internal di antara beberapa faksi pemberontak juga dapat menjadi ancaman serius bagi masa depan negara tersebut. Pasca kejatuhan Bashar al-Assad, Suriah mengalami tantangan besar dalam membangun kembali negara yang hancur akibat perang. Infrastruktur yang rusak, ekonomi yang runtuh, dan populasi yang terpecah belah adalah beberapa masalah utama yang harus dihadapi oleh pemerintahan baru. Selain itu, hubungan dengan komunitas internasional juga menjadi faktor penting dalam menentukan masa depan Suriah. Negara-negara tetangga termasuk Turki, Iran, Arab Saudi kemungkinan besar akan memainkan peran penting dalam menentukan arah politik Suriah. Selain itu, aktor-aktor internasional seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan lain sebagainya juga akan berusaha mempengaruhi perkembangan di negara tersebut. Dalam konteks ini, Suriah mungkin menjadi arena baru bagi persaingan geopolitik global. Kesimpulannya, pengiriman uang tunai sebesar USD 250 juta dolar dari Bank Sentral Suriah ke Rusia pada tahun 2018 hingga 2019 mencerminkan kompleksitas hubungan antara kedua negara. Di satu sisi, pengiriman ini menunjukkan ketergantungan rezim Bashar al-Assad pada dukungan Rusia. Di sisi lain, langkah ini juga mencerminkan upaya rezim untuk mengamankan aset mereka yang ada di luar negeri menjelang kejatuhan yang tak terelakkan. Kejatuhan Bashar al-Assad menandai berakhirnya era panjang kekuasaan otoriter yang ada di Suriah. Namun, situasi pasca kejatuhan masih penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Dalam konteks ini, hubungan antara Suriah dan Rusia tetap menjadi salah satu elemen kunci dalam memahami dinamika politik di kawasan Timur Tengah. Dengan tantangan yang besar yang dihadapi oleh Suriah, masa depan negara ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan aktor-aktor domestik dan internasional untuk bekerjasama dalam membangun kembali negara yang hancur akibat perang. Berikut adalah rangkaian akhir dari video yang berjudul Bashar al-Assad angkut uang tunai 4 triliun rupiah dari Suriah ke Rusia. Mari kita doakan bersama-sama konflik yang ada di Timur Tengah bisa diselesaikan secepat-cepatnya agar dunia bisa lebih harmonis ke depannya. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe YouTube channel Hippo Academy kali ini untuk mendapatkan video-video geopolitik terbaru di hari-hari berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.